Kenapa saya bilang masa subur, bukan hari subur? Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Grace. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan khusus bahas tentang berhubungan di masa subur dan kekerapannya berapa kali supaya bisa hamil. Ini fokus untuk mereka yang memang promil ya, atau yang memang sudah lama mendambakan keturunan. Semoga video ini bisa membantu. Nah, buat kamu yang penasaran atau kamu yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Follow juga sosial media saya karena saya sering berbagi info kesehatan di sana. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan pada saat promil adalah masa subur. Kenapa saya bilang masa subur, bukan hari subur? Karena memang masa subur itu sebenarnya berupa perkiraan atau range ya. Ada beberapa cara untuk menentukan masa subur, baik metode kalender atau menggunakan alat dan pengukuran suhu tubuh. Kalau pengen tahu selengkapnya, buat yang siklus haidnya teratur dan tidak teratur, saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya, bisa ditonton di sini. Oke, kali ini kita akan fokus bahas sebenarnya berapa kali sih berhubungan dan kapan sebenarnya. Kalau dikatakan kapan, sebenarnya anjuran dari beberapa dokter kandungan adalah setelah masa haid ya, itu sebenarnya sudah boleh berhubungan ya. Kenapa? Karena memang sperma itu masih bisa hidup di sana 3-5 hari. Terutama pada sperma-sperma yang membawa kromosom X. Kenapa? Karena kromosom X itu biasanya lebih bertahan lama, walaupun gerakannya lebih lambat. Beda dengan kromosom Y, yang dia gerakannya emang cepat, tapi dia nggak bertahan lama. Hal inilah sebenarnya yang diperhatikan pada saat promil, bisa promil anak cewek, anak cowok. Mungkin lain kali saya akan bahas. Jika banyak yang berminat, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, karena memang sperma itu bisa bertahan beberapa hari, makanya berhubungan setelah masa haid itu sangat membantu. Bukan harus di masa subur, tapi sebisa mungkin frekuensinya ditingkatkan di masa subur. Nah, ada orang yang berpikir kalau di masa subur itu setiap hari digas aja pikirnya, atau satu hari beberapa kali kayak minum obat. Sebenarnya itu salah ya. Kenapa? Karena memang sperma itu sebenarnya membutuhkan pematangan ya. Membutuhkan pematangan sampai ke fase yang memang ideal untuk membuahi. Jadi tidak ada kerusakan-kerusakan pada sperma itu. Nah, idealnya memang sperma itu dimatangkan dalam kisaran 48 jam. Makanya sebaiknya berhubungan itu per 2 hari. Saya kasih contoh. Misalnya masa subur teman kita ini dimulai dari tanggal 20 hingga tanggal 26. Nah, mulailah berhubungan. Sebenarnya kalau mulai berhubungan bisa sebelumnya ya. Misal dia mulai berhubungan di tanggal 19. Nah, 20 jangan hubungan dulu, 21 hubungan lagi, 22 jangan, 23 hubungan lagi, 24 jangan, 25 hubungan lagi. Begitu supaya stamina dari sperma itu juga terjaga. Nah, karena memang di masa subur ini butuh tenaga ekstra, ya sebaiknya baik pihak laki-laki dan perempuannya itu puding ya. Pudingnya bisa dengan makanan sehat gizi seimbang atau menggunakan makanan-makanan khusus untuk menambahkan tenaga. Tapi sebenarnya lebih baik tinggi protein ya. Kenapa? Karena memang sperma itu sebenarnya dari protein juga ya. Jadi kalau ditanya kekerapannya, ya memang sebaiknya per 2 hari yang idealnya supaya sperma itu matang. Memang nggak bisa tiap hari atau beberapa kali sehari, ya boleh-boleh aja, tapi ya memang kecil kemungkinan sperma yang membuahi itu adalah sperma yang utuh yang memang ideal mampu membuahi. Kan ini juga mengurangi risiko cacat dan juga untuk meningkatkan peluang supaya sperma itu kuat sampai menjumpai ke sel telur yang ideal. Jadi sebenarnya sel telur itu yang dihasilkan itu akan ada satu yang dominan yang ukurannya besar, ideal untuk dibuahi. Nah, itu dihasilkan sebenarnya satu tiap ovum. Jadi sebenarnya yang dihasilkan itu 2, karena ovumnya perempuan kan ada 2, kanan dan kiri ya. Jadi makanya bisa juga terjadi anak kembar yang beda bentuk wajahnya karena dia spermanya berbeda yang membuahi sel telurnya. Mungkin lain kali akan saya bahas ya tentang anak kembar. Nah, itu dia tadi, semoga menjawab bagi pasangan-pasangan yang sedang promil.
frekuensinya, dan kapan harus berhubungan. Kalau mau tahu lebih spesifik tentang masa subur, jangan lupa mampir ke video saya sebelumnya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika info ini bermanfaat, like dan bagikan ke semua orang, siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan info ini. Thank you for watching, see you in the next videos, bye bye.